yang nggak ikut bisa. Kembali. Baiklah, pada malam hari ini kita akan berbincang-bincang tentang sesuatu ajaran kehidupan. Bahwa kalau kita semua sebagai manusia, siapa yang tidak suka melihat permata atau batu permata? Semua pasti suka, ya. Betul, apa terutama wanita. Biasanya wanita kan lebih berharga apabila menggunakan batuan mulia atau batu yang berharga. Betul begitu. Nah, makanya semua orang menginginkan tubuhnya dihias dengan yang indah. Dan sesuatu yang indah itu akan menambah percaya diri, bisa menambah keyakinan, menambah kecantikan. Sejak zaman dulu kala, bukan hanya sejak zaman sekarang. Zaman batu dulu, zaman Flintstone, batu yang kecil dihias, bisa diikat, jadi cincin juga. Jadi cincin sudah ada di zaman batu ya. Tapi batu biasa. Gitu. Lalu kemudian setelah orang mengetahui di dalam gunung itu banyak sekali batu-batu permata, dan kemudian semua orang mulai karena keserakahannya, karena keingintahuan nilai ekonomis dari sesuatu yang sudah ada itu, kemudian diasah, dijual dengan harga tinggi. Dan semua orang sudah tahu ada penambangan, dari penambangan emas, penambangan batu, penambangan semua yang dikatakan berharga. Jadi sebetulnya kita sepakat bahwa permata adalah suatu barang berharga, ya, yang sangat dibutuhkan, nilainya itu sangat tinggi. Kenapa bisa begitu? Kalau kita lihat secara dharma, di surga sana atau di Sukawati atau di Tanah Buddha, itu semua adalah hal yang biasa. Apa yang dimaksud dengan hal yang biasa? Di tanah surga, tanah-tanah pasirnya semua terbuat dari emas. Pohon-pohonnya semua berhiasan batu permata. Bahkan buahnya aja, buah batu permata. Terus kolamnya terdiri dari kolam 8 jenis kebajikan. Dihiasi juga dengan permata. Jadi batu permata di surga atau di alam Sukawati atau tanah suci para Buddha itu adalah hal biasa penghias. Yang tidak ada nilainya. Kenapa tidak ada nilainya? Karena semua di mana-mana ada. Dan ketika semua di mana-mana ada itu jadi tidak berharga, tetapi orang mengatakan itulah suatu kemuliaan berada di tempat yang sangat bling-bling. Kenapa tidak berharga? Karena tidak ada yang menginginkan. Mengapa tidak ada yang menginginkan? Karena manusia menginginkannya pada saat masih di dunia. Karena batu-batu itu sangat langka atau batu itu sangat jarang atau sangat berharga. Karena tidak semua orang bisa memilikinya. Artinya kita bisa lihat di sini. Sewaktu menjadi manusia, kita menginginkan sesuatu yang wow, yang harganya wow, yang warnanya bling-bling, yang kalau dipakai itu nilainya luar biasa mahal. Kenapa? Karena dari penambangnya juga sulit, mencarinya juga sulit, mengasahnya juga sulit, dan harganya juga fantastis. Sehingga manusia menganggap ini adalah sebagai sesuatu yang berharga. Tapi kemuliaan manusia dari kehidupannya, dari bagaimana dia menjalankan sila, bagaimana dia berbuat baik, bagaimana dia bisa menembus, ternyata mengalahi semua permata itu. Sehingga begitu dia terlahir di tempat yang semestinya, yaitu di surga Sukawati atau surga dimanapun berada, ternyata di sana yang dianggap manusia sebagai barang-barang mewah dan berharga, di sana biasa saja. Kenapa biasa saja? Ya karena memang itulah buah yang kita dapatkan, terlahir di tempat yang indah, terlahir di tempat yang luar biasa, dan tidak ada batin orang yang menginginkan itu lagi. Kenapa? Di sini kita bisa lihat kemuliaan adalah segala. Sedangkan batu mulia hanyalah duniawi. Di dunia kita melihat itu sebagai sesuatu yang mulia. Tetapi setelah sampai di kemuliaan itu sendiri, batu itu menjadi hal yang biasa. Siapa yang mau mengutin pasir yang semuanya terbuat dari emas? Kita pegang, waduh pasir emas kalau di dunia ya. Pasir emas, wah kaya raya nih. Karena segenggam itu sangat berharga. Tapi kalau semuanya pasir terbuat dari emas, apalagi yang masih berharga. Sepanjang jalan semua emas. Batu-batu, pohon-pohon, semuanya terbuat dari batu permata. Siapa butuh ngambil? Dan tidak ada arti. Kenapa? Anda sudah berada di tempat yang betul-betul mulia,
yang semuanya terdiri dari batu mulia. Jadi dari sini kita bisa lihat apa? Sewaktu kita di dunia, kemuliaan itu adalah parameter dari batu permata. Sedangkan hati kita tidak begitu diperhatikan. Sehingga batin kita bukan suatu yang berharga. Makanya Anda lebih memilih untuk menjadi orang kaya raya yang bisa memenuhi semua keinginannya, termasuk bisa memborong semua batu permata. Dibanding Anda memiliki permata yang ada di hati. Kemuliaan yang ada di hati. Menggosok hati Anda menjadi permata. Betul kan? Nah, kenapa? Ketika kita menganggap duniawi ini sebagai sesuatu yang harus kita kejar, yang harus kita pegang, sesuatu yang harus kita peroleh, ternyata tidak akan membawa pada kemuliaan hati. Dan nanti kelahiran selanjutnya Anda tidak akan memperoleh tanah yang ada emasnya, bunga-bunga yang terbuat dari permata, pohon-pohon yang bergandulan permata. Kenapa? Karena kita hanya mengandalkan duniawi. Kita lupa mengasah batin kita supaya menjadi permata yang sangat indah. Maka di dalam istilah Buddhis ada dikatakan 3 permata. Setelah mengetahui permata peranannya sangat amat ternilai, maka kita mengenal ada 3 permata atau Triratna atau Sanpao. Tentunya ini adalah sesuatu yang sangat berharga sekali. Ini adalah sesuatu yang sangat bernilai sekali. Ya, nilainya luar amat biasa. Kenapa? Karena Sanpao yang mengajarkan kita bagaimana mengubah permata di luar menjadi permata di dalam hati kita. Sanpao ini adalah sesuatu yang perlu kita pegang, perlu kita yakini, perlu kita jalani. Apa itu Triratna? Yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kenapa Triratna disebut sebagai sesuatu yang sangat luar biasa? Karena dia bercahaya tanpa batas. Dia bernilai yang sangat amat tinggi dan kehadirannya sungguh sulit. Maka dikatakan, sungguh sulit lahirnya sebagai seorang manusia. Berarti ini ada permata biasa, lahir sebagai manusia. Sungguh sulit melihat Dharma. Berarti ini permata yang luar biasa kedua. Dan sungguh sulit lahirnya seorang Buddha. Berarti ini adalah permata yang ketiga. Yang sangat luar biasa. Ya kan? Tingkatnya, tingkat grade yang paling tinggi. Jadi artinya, kelahiran seorang Buddha sangat sulit. Belajar Dharma juga sangat sulit. Dan kemudian menjadi manusia, ya setelah jadi manusia, baru bisa menjadi anggota Sangha. Ini adalah permata ketiga yang juga sangat sulit. Nah, sehingga dengan adanya kesulitan ini, kita baru bisa menghargai bahwa ajaran Buddha luar biasa. Guru Buddha luar biasa. Dan para biku atau para umat manusia juga luar biasa. Menyadari sulitnya terlahir sebagai manusia, maka kita menganggap kelahiran adalah sesuatu yang berharga. Ketika kita mengatakan kelahiran kita adalah sesuatu yang sangat berharga, maka janganlah menyia-nyiakan kelahiranmu. Karena begitu sulit terlahir sebagai manusia. Ada cerita bahwa di tengah samudra ada ada rotan ya atau buletan, rotan yang bulat gitu, mengapung-apung, dan setiap 100 tahun sekali pasti ada kura-kura buta yang naik ke permukaan. 100 tahun sekali itu kura-kura baru naik ke atas. Dan bagaimana kepala kura-kura itu bisa masuk ke pas bundaran tadi, rotan yang bulat itu. Sedangkan kura-kura buta tidak tahu rotan ada berada di mana. Jadi untuk menjadi manusia diperumpamakan oleh Sama Sambuddha adalah seperti kura-kura buta 100 tahun sekali naik ke atas, dan ketika sampai di atas dia kebetulan masuk ke dalam ring itu, kepalanya. Kalau pas masuk, Anda akan lahir jadi manusia. Masalahnya nggak masuk-masuk. Sehingga kita lewat 100 tahun. Lewat lagi 100 tahun, lewat lagi 100 tahun. Udah 100.000 tahun, masih lewat lagi 1.000.000 tahun. Mungkin belum bisa terlahir sebagai manusia. Suhu lebay. Kenapa lebay? Buktinya tiap hari banyak tuh yang lahir di rumah sakit. Banyak banget tuh yang ditinggalkan.
sama orang tuanya. Kadang-kadang main-main juga bisa punya anak. Kayaknya gampang banget deh kelahiran sebagai manusia. Betul, kelihatannya mudah. Tapi coba lihat kelahiran binatang. Yang lahir jadi binatang apa lebih sedikit atau lebih banyak dari manusia? Nggak usah kita lihat binatang yang paling kecil. Kita lihat binatang besar. Anjing sekali melahirkan berapa ekor. Lalu kemudian yang paling banyak lagi ikan. Sekali menetas, berapa itu telurnya? Nah, belum lagi semut. Sekali bertelur itu ratu semut. Berapa banyak telur-telur yang dihasilkan? Sangat banyak. Kelahiran sebagai binatang yang berulang-ulang jutaan tahun, jutaan kalpa, belum tentu bisa memiliki satu kesempatan menjadi manusia. Jadi, lahir sebagai manusia ada sesuatu yang sangat berharga sekali. Makanya, ketika anak lahir, orang tua yang menginginkan anak, mengidam-ngidamkan anak, lalu mengatakan, inilah permata hatiku. Baru lahir anaknya. Senangnya luar biasa. Penderitaan seorang ibu yang melahirkan normal bisa hilang sakitnya hanya karena melihat atau mendengar suara anaknya nangis. 9 bulan dalam kandungan, 9 bulan dibawa-bawa, 9 bulan dalam perjuangan, tidur pun tidak bisa terkurap katanya, betul? Saya nggak pernah hamil, tapi gemuk ayah susah ngap kalau terkurap. Apalagi ibu hamil, bumil. Naik tangga, turun tangga, naik apa harus hati-hati. Jangan sampai keguguran. Sakitnya luar biasa. Apalagi proses melahirkan secara normal. Kalau ibu muda sekarang mah udah nggak ada yang mau pusing. Semuanya itu cuma duduk aja dan kemudian meram, pejamkan mata, lalu kemudian udah lahir anak. Sesar. Tinggal dokter bedahnya aja yang pengalaman atau tidak. Bius lokal, selesai. Kelahiran itu begitu mudah zaman sekarang. Jadi sehingga orang tua sekarang sama orang tua dulu boleh dikatakan tanggung jawab perasaan, ikatan batin anak dengan orang tuanya tidak sama seperti zaman dulu. Zaman dulu pertarungan hidup mati antara anak dan orang tua. Zaman sekarang udah enak aja ya. Nah, jadi di sini kita lihat rasa sakit ibu melahirkan langsung sirna ketika dia melahirkan putra atau putri pertamanya atau kedua, ketiga dan seterusnya. Ini yang dikatakan permata hati. Permatanya dikandung dalam kandungan selama 9 bulan dijaga, jangan sampai hancur, jangan sampai rusak, jangan sampai pecah. Ya kan? Udah tua pun, udah hamil tua pun harus jangan sampai pecah. Apa namanya? Kandungan air ketubannya. Ketubannya jangan sampai pecah karena bisa keracunan atau bisa keguguran. Menjaga anak bayi di dalam ketuban, air ketuban. Itu luar biasa. Di perjuangan ibu itu sangat luar biasa. Sehingga dikatakan ketika permata hatinya lahir, lupa sama sakitnya, sembuh total, terobati. Kesakitannya luar biasa, terobati. Maka kelahiran dianggap sebagai sesuatu berkah. Kelahiran dianggap sebagai sesuatu yang perlu disambut, perlu dirayakan. Padahal kelahiran adalah duka. Buktinya anak lahir nangis. Tapi kita menganggapnya sia duniawi, ini adalah berkah, ini anugerah, ini adalah suatu sukacita. Tapi sesungguhnya kelahiran adalah duka. Nggak ada orang yang dilahirkan dengan tertawa. Kenapa begitu? Karena lahir sebagai manusia berada di titik tengah nih. Ada suka dan duka. Kalau dulunya dia lahir di alam surga dan menjadi malaikat atau jadi dewa atau jadi dewi atau jadi Brahma, kemudian lahir jadi manusia. Ini namanya downgrade. Orang happy-happy, terus kemudian turun. Downgrade. Dan kemudian kalau dia jadi manusia, ya sedihlah. Dia harus berjuang lagi, harus melakukan kebaikan lagi, dia harus jadi orang yang benar, bibirnya juga harus benar, semua harus benar. Tetapi
dulu di atas happy, bahagia. Nah, makanya sedihlah kelahiran sebagai manusia, betul ya? Dia harus ninggalin keluarganya, dia harus meninggalkan apa yang dia miliki. Dulu bisa menciptakan dengan pikiran, terjadilah. Sekarang nggak bisa jadi manusia. Maka kelahiran duka. Kalau dulunya lahir dari neraka, alam setan, alam demi asura, dan segala macam, kemudian lahir kembali jadi manusia, kok nangis tuh? Harusnya kan tertawa ya, happy, bahagia, hore, saya bebas. Tapi nyatanya nangis juga. Kenapa nangis? Mereka menangis bahagia. Inilah kelahiranku, terbebas dari penderitaan di alam bawah. Sekian lama menanti untuk terlahir sebagai manusia. Maka nggak salah. Kalau disebut kelahiran adalah permata. Hati adalah buah hati. Dari orang tua yang menginginkan siapapun dari rahimnya lahir dengan sempurna. Itu kalau seorang ibu melahirkan anak. Kalau kita kenal juga ada ibu perumpamaan, ibu pertiwi. Ibu pertiwi saat ini sedang menangis, saat ini sedang berduka, saat ini sedang terguncang. Alam sedang tidak bersahabat. Ibu pertiwi melahirkan begitu banyak permata di dalam gunung. Kandungan gunung semuanya adalah batu-batu mulia. Ya nggak semua. Tapi sekarang yang dimuntahkan oleh Gunung Mahasemeru cuma lahar. Batu-batu besar. Lahar dingin. Ya bisa jadi pupuk sih. Tetapi batu-batu permata di dalamnya nggak ada yang pernah dimuntahkan oleh Gunung Merapi. Seru kali ya kalau Gunung Merapi mau memuntahkan emas, terus kemudian lazuardi, ruby, terus kemudian batu akik, semuanya dimuntahin. Kristal gitu ya. Tiba-tiba dari atas jatuh plung kristal. Wih, nemu kristal gitu ya. Nah, senang kali ya orang pada benjol. Tidak ada. Jadi semua adalah penambangan. Dari bukit, dari gunung. Dan tidak semua gunung punya permata. Nah, ketika Ibu Pertiwi yang mengandung batu bara, mengandung nikel, boksit, timah, semua dikeruk. Tambang apapun, tambang emas dikeruk, semua dikeruk. Perut Ibu Pertiwi kita dikoyak-koyak demi keserakahan manusia. Pertanyaannya, apakah Ibu Pertiwi dendam? Dia mengatakan, mulai sekarang tidak akan ada lagi yang tumbuh di atas di bumi ini. Tidak akan ada yang tumbuh. Pohon-pohon semuanya kering. Tidak akan ada bibit apapun yang ditanamkan di tanah akan tumbuh. Ternyata tidak. Jadi begitu mulianya Ibu Pertiwi kita atau yang disebut dengan bumi. Bumi. Nah, nggak ada Pakmi kan. Ya, adanya bumi ya. Nah, Fahmi itu nama orang, Fahmi. Lalu bumi berarti ibu. Nah, Ibu Pertiwi yang mengandung berbagai macam barang berharga. Jadi, kalau dikatakan sekarang Ibu Pertiwi yang sudah jutaan tahun disakiti, tidak ada apanya namanya, tidak ada apresiasi dari manusia untuk Ibu Pertiwi. Maka ketika dia bergoncang, dia menangis, dan kemudian dia tertawa atau dia batuk, semuanya akan menghasilkan gempa, angin ribut, puting beliung, kemudian gunung meletus, sungai yang kering, tsunami, atau hujan yang tiada berhenti. Inilah ibu kita sedang sakit. Sang Buddha mengatakan dalam Sigalada Sutta, ada kewajiban anak dan orang tua, termasuk kewajiban buah hati terhadap orang tuanya. Bagaimana kita membalas budi orang tua kita? Tidak mempermalukan dirinya, menghargai, menghormati, terus selalu memberikan yang terbaik buat orang tua, dan setelah meninggal ingat harus mendoakan orang tua, menjaga harta dan kekayaannya. Tugas anak pada orang tua. Kenapa? Karena orang tua tidak pernah
menyia-nyiakan anaknya. Maka disebut anak adalah permata hati atau buah hati. Kewajiban orang tua terhadap anaknya juga disebutkan bahwa menjaga anak-anaknya, memberikan pendidikan yang layak, membagikan warisan pada waktu dan tempat yang sesuai, memberikan pasangan yang sesuai juga. Jadi sebenarnya kalau ajaran Buddha itu dijodohin. Karena tugas dari orang tua adalah mencarikan pasangan yang sesuai buat anaknya. Tapi itu zaman Siti Nurbaya. Kalau sekarang udah zamannya Siti Nurhaliza. Zaman saya. Nah, jadi kalau kita perhatikan, anak punya tugas kepada orang tua punya tugas terhadap anak. Yang disebut dengan permata hati. Walaupun anak nanti kemudian punya permata hati yang lain, yaitu istri yang dipinangnya dengan berlian. Maukah kamu menikahiku pakai berlian? Berapa berkarat nggak tahu, tergantung karatan apa enggak. Begitu ya. Nah, jadi ketika pakai berlian meminang, would you marry me? Wah, itu ada satu kebahagiaan. Tapi permatanya baru dipakai di cincin, belum kenal, baru meminang, baru mengikat, baru menikah. Setelah menikah, belum tentu permatanya ada di hati, ya nggak? Buktinya banyak pasangan muda ya tidak menemukan jodoh yang pas, dan kemudian ya tidak jadi dah itu permatanya di dalam hati. Mungkin permata hanya di cincin. Suatu saat juga akan digadaikan dan akan terlepas dari jari manis. Ya itulah, kita nggak pernah tahu apakah pasangan kita itu benar-benar permata hati. Tapi bagi mereka yang memiliki cinta yang tulus, cinta yang murni, itulah permata hati adalah pasangan mereka. Bahkan banyak banget pasangan yang meninggalnya bareng. Jadi artinya kalau suaminya meninggal, lalu kemudian istrinya juga nggak lama nyusul. Itu sampai engtai ya. Atau kisah yang paling indah. Jadi selalu bersama-sama. Hidup bersama-sama, berantem bersama-sama, memecahkan masalah bersama-sama, kaya miskin bersama-sama, berjuang bersama-sama. Itulah keindahan hati dari pasangan hidup yang disebut permata hatinya. Nah ini kalau klop. Kalau nggak klop, ya udah, dunia kiamat. Kalau klop, rumah tangga adalah surga di dunia. Buat anak-anak yang berjodoh dengan mereka, yang buah hatinya atau permata hatinya, di rumah akan menganggap anak sebagai sesuatu yang luar biasa buat orang tuanya. Dan orang tua menganggap anak ada yang luar biasa. Ini adalah tanah suci yang ada di keluarga, yang ada di rumah. Terus permata hati lainnya adalah guru. Jangan pernah menganggap bahwa guru kita dari kecil sampai besar, ya itu kan udah kewajibannya dia ngajarin kita. Yang gaji juga bukan kita kok. Semua sekolahan yang gaji, kita cuma bayar SPP. Ya itulah guru yang tidak dihargai. Guru adalah seorang yang membimbing kita, yang membukakan kita, membukakan jalan bagi kita, memberikan otak kita yang kosong. Sebenarnya otak kita nggak kosong, tapi kesadaran kita yang penuh. Nah, memberikan otak kita pengalaman, pengetahuan, hal-hal yang bermanfaat. Ini adalah guru. Dia membimbingmu supaya berjalan ke jalan yang benar. Dia mengajarimu dari apa yang kamu tidak tahu. Dia memberikan tuntunannya kepada kamu di tengah kamu tersesat dalam perjalanan. Dia menunjukkan arah bagimu ketika kamu kehilangan arah. Itu adalah guru. Jadi sosok guru sesungguhnya adalah permata hati bagi murid. Dan murid juga permata hati bagi guru. Jadi ada kewajiban murid dan guru juga yang diajarkan oleh Buddha. Tapi murid harus menjaga nama baik guru. Lalu kemudian ada lagi permata hati di luar guru. Ini yang kadang-kadang kita abaikan. Siapakah dia? Orang tua udah, kakek nenek termasuk di orang tua. Guru sudah.
Siapa lagi? Pemimpin. Pemimpin yang dihormati. Pemimpin yang merupakan suri tauladan. Pemimpin ada banyak. Ada pemimpin keluarga. Yes, any problem? Ada pemimpin keluarga, ada pemimpin bangsa, ada pemimpin dalam masyarakat, ada pemimpin dalam organisasi, ada pemimpin di dalam dunia. Ini disebut sebagai pemimpin. Pemimpin yang baik, dia akan dihormati, dihargai, disayangi oleh semua rakyatnya, semua anggotanya, semua yang berhubungan dengan. Dan sosok ayah juga pemimpin yang ada di rumah. Jadi sosok ayah juga permata yang harusnya indah. Walaupun kadang-kadang kita lihat, oh ayah saya mau galak banget, tapi di balik galaknya Anda tahu betapa dia memperhatikan anak-anak, betapa dia sayang terhadap anak. Pemimpin yang bijaksana juga dia akan memikirkan orang lain dan memikirkan semuanya daripada memikirkan dirinya sendiri. Sehingga dari ucapannya keluar permata-permata mutiara yang indah-indah. Kata-kata mutiara, kata-kata yang bagus, kata-kata yang motivasi, kata-kata yang bisa membimbing, kata-kata yang menyejukkan. Bukan kata-kata peperangan, bukan kata-kata kebencian, bukan kata-kata yang menyulut emosi, apalagi jadi provokator. Karena seorang pemimpin tidak pernah akan memancing keributan. Pemimpin selalu berada di depan untuk merangkul, menguatkan, mendorong yang di belakang supaya mau maju, menjaga yang di atas supaya jangan jatuh, dan mencetak pemimpin-pemimpin baru. Ini adalah pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Pemimpin-pemimpin yang mencintai rakyatnya, menghargai rakyatnya, dan segala macam. Inilah yang disebut sebagai pemimpin dengan permata hatinya daripada rakyat. Dia mendapatkan hati, mendapatkan tempat di hati, di masyarakat. Mendapatkan tempat yang spesial di pikiran setiap orang. Sehingga perhatikan, kalau pemimpin-pemimpinnya luar biasa meninggal, wah, semua rakyat nggak usah disuruh, dia akan keluar, berdiri, berjejer, menangis. Tapi kalau orang biasa saja, atau pemimpin yang korupsi, atau pemimpin yang tidak disukai, atau pemimpin yang tukang ngajak ribut, siapa yang mau menghormati? Disinilah kelebihan daripada seseorang yang nggak permata. Kenapa sih permata bisa sampai sedemikian luar biasanya? Untuk menghasilkan permata, itu adalah bongkahan batu biasa, yang memang mungkin batunya udah kelihatan agak indah, atau agak bercahaya, atau gimana. Indahnya itu setelah digosok, indahnya setelah dipotong, indahnya setelah diproses. Dia harus melalui pemanasan atau melalui potongan, dia harus diasah, dia harus dikilatin, baru jadi. Jadi apa yang udah di pasaran adalah hasil olahan. Itu makanya mahal. Yang bikin mahal adalah cara mengolahnya, cara memotongnya, cara mengikatnya. Itu cara itu yang mahal. Jadi sungguhnya batu permata adalah batu biasa saja. Tidak ada harga, tidak ada nilai. Dia ada di gunung, dia ada dimanapun, dia ada di bawah bumi. Tetapi ketika dia keluar dan diolah, diproses, maka akan menjadi sesuatu yang berharga. Jadi artinya, kita mungkin orang biasa saja, kita nggak ada nilainya, kita nggak dihargai orang, kita tidak kelihatan mengkilat atau berling-bling, atau sesuatu yang menarik perhatian orang. Karena kita belum diproses. Setelah kita melalui proses penempaan, pemotongan, itu semua menyakitkan. Nggak ada yang tidak menyakitkan. Emang ada yang dipotong ketawa-tawa. Emang ada yang dipotong langsung bilang, ore gitu. Proses pembuatan, proses pencetakan. Jadi manusia biasa menjadi manusia benar. Dari manusia biasa menjadi manusia baik. Dari yang baik baru menjadi manusia benar. Itu ada prosesnya. Mau jadi orang baik susah banget.
dimusuhin, digosipin, dihadang, ditekel supaya tidak berhasil jadi orang baik. Apalagi mau jadi orang benar, yang berbicara kebenaran, berbicara sesuatu yang membuat semua orang menjadi terinspirasi. Ini lebih sulit lagi. Dengan menyadari ini, maka sudah setidaknya ya kita bisa melihat bahwa untuk menjadikan batu sampai menjadi permata butuh proses. Maka kelahiran seorang Buddha yang disebut permata pertama atau Sanpao dari Triratna tidak mudah. Melewati 3 asankya 100.000 kalpa. Atau yang disebut juga ada yang menyebutnya 4 asankya 100.000 kalpa. Nggak pedulilah itu berapa banyak, tapi sangat amat lama sekali. Kalau 1 kalpa itu 1 kali bumi terbentuk sampai bumi ini hancur, 100.000 kalpa artinya itu udah 100.000 dari bumi terbentuk sampai kiamat. Kalau 1 asankya itu terdiri tahu banyak banget, tidak ada batas 1 asankya. Apalagi 4 asankya. Ini adalah proses untuk memurnikan batu menjadi permata. Dari bodhisatwa yang disebut sebagai bodhisatwa Gautama dalam setiap kelahirannya sampai sekarang menjadi Buddha. Berapa banyak pergolakan, berapa banyak pengumpulan paramita, berapa banyak kesabaran, berapa banyak yang didanakan, berapa banyak yang dijalani, berapa banyak yang disemangati, berapa banyak meditasi, dan berapa banyak kebijaksanaan yang harus diraih. Ini adalah paramita-paramita yang dikumpulkan oleh para bodhisatwa. Jadi selama bodhisatwa, banyak orang tidak suka, banyak orang membenci, banyak orang menghina, banyak orang mencemooh. Adalah proses yang harus dijalani. Dan bodhisatwa tidak pernah patah semangat. Bodhisatwa menerima itu semua sebagai pelatihan diri. Sama seperti kita, kalau kita banyak dihina orang, kita tidak dihargai orang, kita tidak mendapatkan tempat di mata orang atau di hati orang, no problem. The show must go on. Kenapa begitu? Karena inilah sedang ditempa. Inilah kita sedang diproses. Inilah kita sedang dibentuk. Dewa Datta selalu menghantui kelahiran daripada beliau. Artinya bukan dihantui gimana, selalu bersama-sama. Selalu lahir bareng. Sebagai apa? Yang ngetes. Yang memberikan. Yang mencoba. Yang selalu sirik. Yang selalu dengki. Jadi, Buddha aja godaannya seperti itu. Apalagi kita manusia biasa. Jadi nggak usah heran. Kenapa ya hidup saya kok begini? Kenapa ya ada orang-orang yang menyebalkan sekeliling kita? Ya ini Anda sedang diasah. Sedang dipotong. Sedang dibentuk. Sehingga nanti kalau sudah diasah, Anda akan menjadi orang yang spesial. Nah, kalau di Tantrayana, ini namanya Wajra. Ini namanya Wajra. Wajra ini pemotong intan. Jadi diamond cutter. Ini diamond cutter, ini namanya Wajra. Dari pemotong diamond, pemotong intan. Nah, kenapa? Karena sebetulnya yang namanya Wajra ini sangat tajam sekali. Jadi dikatakan untuk memotong sesuatu yang paling tajam dibutuhkan Wajra atau cingkang. Kenapa sutra kebijaksanaan disebut sebagai sutra intan? Karena sutra cingkang-cing ya, sutra kebijaksanaan Buddha itu memiliki kebijaksanaan yang luar biasa. Di dalamnya banyak permata. Dan proses untuk menjadi permata itu memiliki kebijaksanaan di tingkat dewa. Sangat luar biasa, sulit dipraktek. Jadi Wajra adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk memotong intan yang sangat keras. Diamond yang sangat keras. Maka kalau kita perhatikan Buddhis Theravada, ada Buddhis Mahayana, ada Buddhis Tantrayana, kenapa tidak sama? Kenapa prakteknya berbeda? Kenapa pendalamannya tidak sama? Alat-alat kebaktiannya nggak sama? Ya nggak usah dipusingin yang tidak samanya. Tetapi bagi praktisi, semua apapun dimanapun, semua bagus. Theravada kita belajar semua dharma.
Di Mahayana kita praktek semua dharma. Di Tantra melengkapi, menjaga, melindungi, dan membawa sesuatu kekuatan untuk menjaga semua. Jadi kalau saya perumpamaan, ada akar, ada batang, ada dahan, dan daun. Ini satu kesatuan. Jangan dipecah-pecah. Jangan karena kita berlainan sekte atau berlainan aliran, umat Buddha menjadi terpecah. Kalau umat Buddha terpecah, berarti kita memotong intan Buddha. Memotong intan Dharma. Hanya karena saya Buddha Theravada, saya Buddha Mahayana, saya Buddha Tantrayana, Buddha kita potong-potong. Guru kita tetap satu. Dharma juga tidak bisa dipotong-potong. Saya menghargai Tipitaka dengan nikaya-nikaya seperti ini. Yang di luar ini adalah palsu. Yang di luar ini adalah tidak benar. Yang di luar ini adalah sesat. Tahu dari mana? Zaman dulu itu nggak ada percetakan. Jadi zaman dulu itu semua dihafal. Jadi dari transmisi Dharma itu dari mulut, dari hafalan. Dari kecil anak-anak masuk wihara itu untuk menghafal. Sekarang belakangan sudah mulai ada percetakan. Ya sudah ada buku, sudah ada Tipitaka dalam bentuk buku. Zaman dulu semuanya hafal. Jadi para biku itu menghafal. Dan apakah Anda jamin semua biku hafalannya kuat? Kalau enggak, kenapa cuma satu Ananda yang disuruh mengulang khotbah Buddha? Begitu banyak arahat, ada 500 arahat. Harusnya 500 arahat itu punya kesempatan yang sama, punya kemampuan yang sama, dan punya hafalan yang sama. Harusnya ya. Tapi nyatanya Ananda yang diminta untuk mengulang. Padahal Ananda belum arahat. Kenapa bukan Mahakasyapa saja yang mengulang? Nah, karena secara komplit, Ananda yang 20 tahun bersama-sama Sang Buddha. Sebelum Ananda, siapa yang mengulang khotbah Buddha? Kan Ananda hanya 20 tahun, Sang Buddha membabarkan Dharma 45 tahun. Masih ada 25 tahun yang hilang. Sebenarnya nggak hilang. Siapa yang menjaga? Siapa yang meneruskan? Inilah yang disebut bahwa transmisi Dharma itu dari mulut ke mulut. Bisa orang hafalnya terbatas, bisa sempurna, bisa enggak semuanya dikuasai. Sama seperti Shaolin. Ilmu Shaolin itu kenapa harus ada jurus-jurus? Kenapa harus ada ilmu bela diri? Kenapa harus ada senjata? Ya karena untuk melindungi wihara. Coba bayangin, zaman dulu kalau penasehat rajanya bukan Buddhis, wihara dihancurin. Terus kemudian bikuni diperkosa atau disuruh lepas jubah, biksunya juga jadi budak atau lepas jubah atau dibunuh. Kalau mereka tidak belajar ilmu bela diri, maka Dharma akan hilang dan lenyap. Jadi masing-masing para biksu itu mengumpulkan kitab suci itu dimasukin ke dalam kantong dan harus dijaga. Satu orang memegang berapa kitab. Itu mempertahankan. Jangan sampai dibakar. Dan ada yang pergi mengembara dan segala macam. Satu kitab itu dijaga luar biasa. Satu kitab. Kalau dikumpulin kan jadi satu lemari. Dan satu kitab itu sudah cukup bagi mereka untuk berkembang. Mempertahankan Dharma. Sang Buddha juga tidak pernah memaksakan kepada semua orang untuk belajar satu lemari punya ajaran. Setiap kali pindah patah Sang Buddha khotbah kepada umat yang ditemuinya, satu khotbah aja bila didengarkan pakai hati, bila diterima oleh hati, satu khotbah loh, satu sutra atau satu syair itu bisa membawa Sotapanna Magga dan Pala, Sakadagami Magga dan Pala, Anagami Magga dan Pala, dan mungkin Arahata Magga dan Pala. Hanya sekejap. Jadi nggak perlu kita sampai semuanya harus dikuasai. Satu sutra apabila betul-betul bisa diterima oleh hati kita, menyentuh hati kita, dipraktekkan, didengarkan, lalu kemudian dipahami, ditembus satu sutra, sudah bisa membawa Anda pada pencerahan. Nah, begitulah adanya. Ya, permata-permata ini menyebar di seluruh dunia. Sekarang agama Buddha berkembang pesat.
Kita bilang di Asia agama Buddha berkurang. Di Asia orang takut nanti agama Buddha hilang. Nggak usah takut. Di Asia hilang, di Amerika berkembang, di Eropa berkembang, di Rusia berkembang, di Cina berkembang, Jepang, Korea, semua berkembang. Apa yang perlu kita takut? Karena Dharma selalu mengikuti ilmu pengetahuan. Dharma tidak pernah bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Karena semua teknologi adalah barang substitusi dari permata hati yang disebut dengan pikiran dan batin. Sekarang kita bisa pakai Zoom meeting kayak gini nih, ngobrol nih begini banyak. Zaman Buddha udah ada, ini mau barang kuno. Sang Buddha di satu tempat, murid-muridnya yang menyebar. Kan Sang Buddha baru punya 60 murid berkata, hai kalian menyebarlah di segala penjuru, jangan ada kalian yang jalan dua-duaan. Betul ya? Nah, itu Sang Buddha udah percaya banget sama muridnya. Nyebar semua. Jangan ada yang dua-duaan ya. Terus Buddha gimana khotbahnya? Nggak ada telepon, nggak ada WA, nggak ada video call, nggak ada Zoom meeting. Apakah murid yang nyebar itu bisa mengikuti terus perkembangan daripada guru agungnya? Nggak ada yang menyaksikan. Semuanya mengatakan, iya. Gimana caranya? Ya setiap jam 3, Buddha khotbah buat para dewa. Di 3 tata surya besar. Di Sasi Mahasasi Lokadat. Buddha bukan khotbah di bumi ini. Tapi di semua tata surya lain, di galaksi lain. Buddha khotbah di jam yang sama. Lalu khotbah kepada murid-muridnya. Jadi saat dia udah mulai memancarkan Dharma, maka yang lain sudah receive Dharma, sudah menerima. Dan bisa mendengarkan di tempat yang berbeda. Sama seperti sekarang. Betul? Inilah kehebatan daripada permata yang pertama Buddha. Dharma bisa mengajarkan dan menuntun kita menuju pada pembebasan sejati. Dharma ini luar biasa. Sang Buddha boleh parinibbana. Kita sudah kehilangan permata hati yang pertama, tapi kita punya permata Dharma yang kedua. Permata hati yang kedua itu Dharma. Selama masih ada Dharma, maka pembebasan selalu masih ada. Yang ketiga, Sangha. Sangha yang benar-benar masih ada kok. Walaupun sekarang sudah banyak macam-macam jenis Sangha. Yang unik-unik juga ada. Tapi yang sejati masih ada. Dharma masih ada. Buddha baru parinibbana. No problem. Masih ada 2 permata. Buddha pun sebenarnya masih ada kok. Hanya saja siapa yang bisa menerima dan melihatnya. Siapa yang bisa merasakan. Siapa yang bisa sungguh-sungguh bisa merasakan kehadiran Buddha. Nah, jadi sebenarnya Triratna masih komplit sebagai permata yang luar biasa. Kalau kita menyadari Buddha, Dhamma, dan Sangha sebagai permata kita, selain tadi anak, orang tua, teman, pemimpin, sebagai permata hati, maka percayalah, Anda konglomerat. Karena hati dan pikiran Anda terlalu banyak permata yang berharga. Jangan pernah mengumpulkan sampah. Maka ada istilah sampah batin. Selama ini kita selalu mengumpulkan sampah. Komplain mulu masalah kehidupan. Menampung masalah orang. Mikirin masalah sendiri. Diomelin orang, kita nggak kamuan, simpen baik-baik. Sampah yang orang lain buang, kita terima. Dan kita simpan. Ini Anda adalah kolektor sampah. Harusnya yang kita koleksi adalah permata. Bagaimana orang-orang berbicara itu mengeluarkan mutiara, mengeluarkan permata. Orang tua zaman sekarang cuma ditaruh di tempat panti jompo atau nggak pernah ditemenin, hanya cuma dilihat, cerewet, bawel, ngompol sembarangan. Tapi pernahkah Anda ngobrol, dia cerita mutiara-mutiara kehidupan? Banyak banget permata-permata indah dari pengalaman hidup mereka bisa kita kumpulkan. Nasihat-nasihat yang indah, baik dari orang tua, dari para guru, dari para sangga, dari para orang suci, dari tukang beca, dari tukang buku. Coba bertemanlah dengan tukang buku. Kadang-kadang dulu suka ke Senen tuh ya, buku-buku loak, buku apa. Ini tukangnya baca nggak sih? Kadang-kadang saya penasaran nih.
Tukang buku bekas itu dia baca apa enggak nih? Tahu enggak nih? Ternyata tukang buku itu memang hobinya membaca. Nah, hampir dikatakan semua buku baru itu dia harus baca dulu. Atau minimal dia buka-buka gitu. Berarti memang dia passionnya di situ. Boleh tanya sama tukang buku. Kesannya tukang loak. Tapi pengetahuannya dahsyat. Orang bilang buku adalah jendela pengetahuan. Itu dulu. Kalau sekarang udah nggak pakai buku suhu, sekarang mau pakai iPad. Sekarang mau pakai apa namanya? Pakai email, semua pakai e-book, semuanya pakai komputer, pakai gadget. Di handphone Anda berapa banyak ilmu pengetahuan di situ. Berapa banyak Dharma, Tipitaka pun sudah ada di handphone. Ajaran Buddha sudah banyak di handphone. Ceramah-ceramah Bante, ceramah suhu, ceramah semua yang bijaksana, semua orang-orang dari manapun. Ada di YouTube. Tapi yang kita lihat apa? Cuma gosip, gosip, dan gosip. Jarang memperhatikan mata yang ada di handphone kita. Jarang memperhatikan dan membahas apa yang berharga buat hidup kita. Jadi sesuatu yang dimuliakan ada di mana dan kita cari dan kita dapatkan, maka otomatis kita akan ketularan kemuliaan. Karena menjaga sesuatu yang mulia, sesungguhnya juga orang yang mulia. Menggunakan ucapan yang mulia, kata-kata yang baik, kata-kata yang bijak, sesungguhnya kita juga dibijakkan dan kita juga akan memperoleh permata kehidupan sangat indah. Baiklah, sampai hari ini saya selesai dan saya serahkan kembali kepada Seniwati ya biar dia ada kerjaan. Thank you. Oke, terima kasih Suhu. Berarti kita sebagai manusia itu adalah suatu yang luar biasa ya, sudah hidup di dunia ini. Dan itu kita juga memiliki 3 permata, yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha. Selain itu, kita juga punya permata-permata yang ada di sekitar kita, seperti orang tua, guru kita, pemimpin kita, seperti itu. Iya, betul. Oke, bagaimana Kowe Wilson selanjutnya? Boleh, mungkin kita lanjutkan di sesi tanya-jawab. Baik, dibuka sesi tanya-jawabnya untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa lewat chat Zoom atau bisa open mic langsung. Dari teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya. Kita mulai dari berapa pertanyaan dulu mungkin, Sheni? 1 pertanyaan atau 3 pertanyaan dulu? Bisa langsung dari 3 pertanyaan. Yang mau bertanya boleh resen atau chat di kolom komentar, nanti akan dibacakan oleh Sheni. Nah, di sini juga ada para master nih. Ada teman saya juga, ada Jason. Bisa sharing-sharing nih sama Jason. Jadi pas satu Zoom meeting. Jadi kita saling belajar. Tadi kan saya sudah bahas di sini juga teman-teman dari Theravada, ada teman-teman dari Mahayana, ya teman saya, dan ada teman juga dari Tantrayana, sudah lengkap kita ya sebagai umat Buddha. Ya ada Jason. Nah, Jason juga belajar banyak dari berbagai guru dan banyak banget pengetahuannya. Saya juga belajar dari beliau. Nah, kita undang aja ya. Boleh ya. Jason udah siap, Jason? Cie. Ngobrol-ngobrol nih. Satu panggung. Kalau mau ngundang kan susah ya. Jadi tentang permata. Nah, kalau kita bilang di Buddhis itu Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kalau di Tantra itu nggak main-main. Sekali kita diinisiasi, udah harus memegang teguh terhadap ajaran guru. Tiap hari harus sadhana, harus punya keyakinan. Setiap hari harus diulang. Kata-kata yang sama, doa-doa yang sama, afirmasi. Setiap hari. Pujian, gata, dan segala macam. Luar biasa. Itu setiap hari. Supaya meneguhkan kita punya tekad, meneguhkan kita punya niat, kita meneguhkan kita punya
paramita. Maka guru hanya mengarahkan, membimbing, mengajak. Sehingga kalau seandainya kita mau belajar, maka pembelajaran itu tidak pernah ada habis-habisnya. Para Dalai Lama semua bertekad untuk lahir kembali dalam setiap kehidupan, agar supaya dia bisa terus mengajar. Para lama, para rinpoche, para guru, para biksu, para master. Ada yang memang bertekad untuk lahir di Sifang, Cilacap sebelah barat. Tapi banyak juga yang mau lahir itu sebagai manusia. Agar kita bisa menjadi pencerah cahaya di tengah kegelapan, atau pembimbing di tengah kesesatan, atau bisa menjadi penyejuk di tengah kehampaan. Nah, inilah yang terjadi saat ini, saat banyak sudah batin manusia yang kering, banyak orang yang sudah mulai tidak percaya, banyak orang yang sudah kebablasan, banyak orang yang galau. Disinilah kita membutuhkan guru-guru itu. Kalau para guru tidak pernah hadir dalam kehidupan kita sekarang, mungkin ini zaman kemerosotan Dharma akan semakin lebih parah. Tapi karena ada guru-guru yang tetap membimbing dan mengajarkan kita seterus-terusan dalam kehidupan sekarang, kita masih punya harapan. Harapan untuk lebih bagus, harapan untuk lebih maju, harapan untuk lebih bijaksana. Untuk menjadi bijaksana, ya tetap harus bijaksana. Iya. Wilson, ada pertanyaan? Oke, mungkin kalau dari saya ada sedikit pertanyaan, Suhu. Izin bertanya. Salah satu pemata kehidupan kan yang tadi Suhu sebutkan adalah guru kan. Bertanya tentang Sang Buddha dulu menemukan Dharma, berjuang menemukan Dharma sampai meninggalkan istana, sampai akhirnya dia menemukan Dharma itu sendiri dengan tujuan untuk membebaskan makhluk dari penderitaan gitu. Ya. Tapi sudah 2.500 tahun semenjak Sang Buddha menemukan Dharma, sudah berkalpa-kalpa dari Buddha-Buddha sebelumnya gitu, sebelum Buddha gitu. Namun manusia ataupun semua makhluk belum terbebas dari penderitaan gitu. Apakah kita masih ada harapan untuk membebaskan semua makhluk dari penderitaan, karena sudah beberapa kali Buddha, sudah 2.500 tahun, tapi kita semua masih belum terbebas. Ya. Terima kasih, Pak. Nah, jadi kalau kita katakan apakah neraka akan kosong, jawabannya tidak mungkin. Jadi tekadnya Siti Garba itu gimana? Saya tidak akan jadi Buddha kalau neraka belum kosong. Jadi bisakah Siti Garba jadi Buddha? Bisa. Tetapi neraka bisa kosong nggak? Nggak mungkin. Apakah binatang bisa kosong? Terlahir dari kelahiran binatang? Nggak mungkin. Apakah alam peta bisa kosong? Kelahiran alam peta? Nggak mungkin. Jadi 4 alam menderita ini selamanya selalu ada. Ya namanya duka akan selalu ada. Walaupun lahirnya para Buddha, duka tetap ada. Karena dengan adanya duka, dengan adanya penderitaan, maka akan ada suka dan akan ada nibbana paramangsuka. Kalau tidak ada penderitaan, maka tidak akan ada jadi Buddha. Kalau tidak ada orang rendah, maksudnya orang-orang yang menderita, tidak mungkin ada bodhisattva. Begitu. Terus gimana dong? Buddha sudah hadir, tapi kenapa belum terbebaskan sepenuhnya? Ya, karena memang kita masih terus-terusan lebih suka muter-muter di dalam samsara dibanding keluar dari samsara. Dan ingat, yang bisa keluar dari samsara, dia punya jodoh yang kuat banget, ada ikatan yang kuat banget untuk terus melakukan kebaikan, untuk terus bersama-sama menjalankan paramita. Dan orang yang menjalankan paramita pun belum tentu terbebas. Malah orang baik banyak ditekan, orang yang benar banyak disesat-sesat, banyak yang tidak sukai dan segala macam. Itu fakta kehidupan. Hidup ini hitam putih, selalu balance. Yin sama yang akan selalu muter berbarengan. Tetapi orang dari yang putih bisa jadi hitam, hitam juga bisa jadi putih. Nah, sampai kapan bisa terbebas dari samsara? Ketika mereka insight dan mengenal dirinya sendiri, terus kemudian bahagia di dalam dirinya sendiri dan mengembangkan kebaikan dalam dirinya sendiri dan belajar dari kesalahan. Tadi ada satu permata hati yang saya kelupaan sebenarnya. Tapi ini orang jarang masukkan ke dalam permata hati. Tapi sebetulnya dia adalah permata hati yang luar biasa. Siapa? Musuh-musuh kita. Orang yang tidak suka sama kita.
Orang yang selalu gejek-gejek kita, yang selalu bikin kita bermasalah, itu dia permata hati yang paling luar biasa. Kenapa bisa begitu? Karena kita memang sedang diproses, kita sedang dipotong. Kitanya jadi duluan, kitanya jadi permata. Betul nggak? Karena kita sedang diproses, digodok, dan segala macam. Tapi orang yang memotong kita itu juga pakai wajra. Jadi orang yang musuh-musuh kita, sesungguhnya dialah yang paling berharga dalam hidup kita. Kenapa? Kalau nggak ada orang yang bikin masalah sama kita, hidup kita rata, flat. Tapi karena ada masalah, karena ada orang yang menggoncang kita, karena ada yang bikin masalah, ada yang cari masalah, ada gimana, kita punya cara untuk menyelesaikan masalah. Dan cara untuk menyelesaikan masalah itu membuat kita jadi bijaksana. Dan kebijaksanaan itu akan mengangkat upgrade diri kita, sehingga kita semakin mulia. Jadi yang paling berjasa adalah musuh-musuh kita. Orang yang nggak suka sama kita. Yang penting Anda jangan musuhin orang. Orang mau musuhin kita, itu hak dia. Itu tugas dia. Kok tugas sih? Iya. Karena kita adalah bodhisattva yang sedang ditempa. Kita adalah permata yang sedang diasah. Ini tugas-tugas mereka untuk mengasah kita. Asalkan kita bisa menerima. Asalkan kita bisa belajar. Asalkan kita nggak dendam. Tapi kalau kita dendam, ya kita jadi pengasahnya dia. Terus kalau kita berantem dua-duanya, ya asah-asahan sampai hancur-hancuran. Ini beneran. Musuh kita adalah permata kita. Kadang-kadang kita harus berterima kasih pada orang yang jolimi kita. Kita harus berterima kasih pada orang yang membuat kita menjadi tegar, menjadi kuat, menjadi hebat. Coba presiden kita yang sekarang. Kalau saya jadi beliau, gak kuat. Berapa banyak caci maki, hinaan, dan segala macam yang diterima oleh beliau. Tapi kata beliau apa? Kerja, kerja, dan kerja. Udah, nggak usah dipikirin. Nggak usah dipusingin. Emang beliau dendam? Nggak ada tuh. Santai-santai aja. Itu belajar dari sosok manusia yang humble seperti itu susah. Jadi memang sudah jodohnya, sudah diangkat menjadi pemimpin. Tapi kita nggak mau dipimpin. Kita maunya berontak. Kita nggak cocok. Karena itu bukan pilihan saya. Nah, akhirnya kita sendiri yang menderita. Tapi beliau tidak pernah sedikit pun marah kepada yang ngeritik, pada yang ya begitu-begitulah. Walaupun ini adalah sisi politik. Karena Sang Buddha pun adalah pangeran, jelas main di politik. Raja Suddhodana adalah raja. Beliau kalau mau jadi raja segala raja, zaman sekarang raja segala raja adalah Sekjen PBB. Dia menguasai semua negara kan, sebagai manajemen penyatu, penyejuk, menyelesaikan masalah. Sebetulnya begitu. Jadi, kenapa banyak yang belum terbebas? Ya memang belum terbebas. Tapi karena ada yang belum terbebas, itulah bakal ada yang bertekad. Saya akan bertekad membebaskan mereka semua. Guan Shen Pusa berkata tidak akan membebaskan makhluk-makhluk ya, dari Guan Shen Pusa bertekad, saya tidak akan menjadi Buddha kalau masih banyak makhluk yang menderita. Apakah Guan Shen Pusa tidak bisa jadi Buddha? Bisa. Tapi apakah makhluk-makhluk menderita itu hilang atau sirna, nggak ada lagi yang menderita? Nggak mungkin. Kekuatan tekad itu, apa yang kita tekadkan, apa yang kita pikirkan, itu yang menjadi kekuatan batin kita untuk naik. Masalah orang-orangnya yang kayak bagaimana, yang masih bandel, masih ngeyel, itu kondisi dunia. Tapi bukan karena kita lihat, alah tenang aja, orang yang menderita tuh banyak, nggak bakal ada habisnya. Jadi kita cuek aja, udah itu karma masing-masing. Ya nggak kayak gitu juga kali. Tapi kita juga nggak bisa jadi pahlawan untuk menyelamatkan semua yang menderita. Kasih duit 1 juta, 1 juta, 1 juta satu orang. 1 juta cepat banget kok habis. Buat yang punya utang apa lagi? Cuma transit doang itu. Hitungan menit. Langsung dia bayar lagi buat bayarin utangnya. Utangnya lebih gede daripada apa yang kita beri. Tapi kalau kita kasih pengetahuan, kita kasih pekerjaan, kita kasih pencerahan, itu nilai yang sangat sangat tertinggi. Kalau kasih uang, materi, cepat habis. Tapi kalau kasih pengetahuan, pendidikan, skill, keahlian, itu tidak pernah akan habis. Cuma masalahnya banyak orang sudah dikasih kail, tetap aja maunya ikan. Kailnya dibuang kemarin.
Dikasih kail dia cari. Umpannya kan kudu beli. Mana mau kail tanpa umpan, ikan makan. Kan begitu. Ya udah minta ikannya aja. Nah, inilah manusia. Padahal kalau seandainya kita lihat ya, orang berhasil, orang sukses, itu bukan datang tiba-tiba. Dia rajin. Dia kumpulin, dia bimbing orang dari A sampai Z, sampai berhasil dan sukses. Itu luar biasa kan? Ya. Ya Wilson, bisa menjawab. Dia tenang aja, sampai kapanpun nanti Buddha lagi datang lagi, yang akan datang manusia, makhluk-makhluk menderita itu masih banyak. Yang upien, tidak terbatas. Bahkan kalau saya sih pencerahannya, bahwa kita lihat sistem piramida kehidupan. Jadi yang paling dasar ini banyakkan mana? Yang banyakkan orang jahat. Orang yang beragam ini ada di bawah semua. Orang baik sama orang jahat banyakkan mana? Ya katanya banyakkan orang jahat. Terus yang baik di atasnya. Terus dari yang baik, yang yakin, punya keyakinan berapa banyak? Di atasnya lagi. Yang yakin, yang benar-benar praktek berapa banyak? Lebih sedikit lagi. Yang praktek, benar-benar mendalami praktek, memperoleh buah, hasil, dan mengajar berapa banyak? Lebih sedikit lagi. Terus yang mencapai tingkat bodhisattva berapa banyak? Lebih sedikit lagi. Sampai akhirnya sedikit semua, ujungnya tinggal satu titik. Dan satu titik itulah Buddha. Di bawahnya bodhisattva. Jadi kalau umat bilang, umat Buddha nih sedikit banget ya jumlahnya. Nggak usah khawatir. Kita prinsipnya prinsip piramida. Makin ke atas, makin suci, makin sedikit. Jadi bukan berarti Buddha followernya sedikit. Follower Buddha banyak banget. Tetapi yang bisa mencapai dan dekat sampai ke atas itu, ya seleksi alam. Perkembangan batin kita juga tidak sama, setiap hari berubah kok. Saya yang dulu sebelum jadi biksu, saya yang masih samanera awal, samanera belakangan, saya samanera 5 tahun. Terus kemudian biku pertama, biku awal sampai biku belakangan. Berapa banyak perjuangannya, berapa banyak perubahannya, berapa banyak pergeserannya. Dulu kalau banyak cengenges-cengengesnya, sekarang udah mulai serius, walaupun suka bercanda juga. Tapi kan udah beda. Sekarang kalau kayak anak-anak lagi udah bukan zamannya. Tapi saya tetap disebutnya suhu Doraemon. Dan saya juga suka Doraemon. Mobil saya pakai Doraemon semua. Biar apa? Mengingatkan. Doraemon tuh bukan banyak maunya loh. Yang banyak maunya itu Nobita. Tapi Doraemon selalu memberi. Kantong ajaibnya selalu ada isinya. Kalau bisa memenuhi keinginan orang. Jadi sebenarnya Doraemon itu adalah praktek pelaksanaan dari dana paramita. Walaupun kadang-kadang yang minta itu Nobita ngeyel. Doraemon tidak akan memberikan yang tidak pantas. Doraemon tidak akan memberikan yang dia tidak bakal bantu. Apalagi mengubah karma seseorang. Doraemon punya mesin waktu. Cuma ngajak kamu ke masa lalu. Dan dia cuma suruh lihat. Tuh, masa lalu kamu tuh begitu. Dan dia juga tidak akan bisa mengubah masa lalu seseorang. Kita hanya disuruh lihat. Sekarang begini, karena dulu begitu. Dan Doraemon bisa ngajak kita ke masa depan. Tapi juga tidak bisa merubah masa depan. Tapi kita bisa merubah masa sekarang. Ya begitu. Doraemon punya apa lagi ya? Mesin pengabul keinginan. Tapi keinginan apa yang dikabulkan? Kalau kamu jahat, masa saya ingin kabulkan permintaan jahat kamu? Tidak. Saya belajar dari sini. Dan Doraemon nggak pernah sedih, selalu senyum. Ya kan? Ketawa. Nah, itu prinsip-prinsip dari satu karakter tokoh. Dan katanya penulis atau pencipta Doraemon itu juga Buddhis. Jadinya makanya banyak unsur-unsur Dharma di dalam situ. Gitu. Wah, itu sekilas info aja. Oke, ya Wilson. Jadi bisa nggak Doraemon disebut bodhisattva menolong semua makhluk? Bisa. Dia ngajarin ajaran yang baik untuk menolong banyak orang. Bisa kan? Bisa. Makanya Anda semua kalau punya kalian skill, bisa menggambar, bisa bikin film, bisa bikin apa, atau cuma bisa ngomong, apalagi sekarang jangan cuma TikTok yang nggak jelas deh, goyang-goyang itu yang nggak ada isinya. Coba TikToknya sesuatu motivasi, sesuatu hal-hal yang permata, hal-hal yang bagus-bagus gitu ya. Nah, jadi umat Buddha harus rajin bikin TikTok yang bermutu. Ya, saya ini diam-diam aja nih.
Ya, makasih. Tugas ini. Ada pertanyaan nih, Suhu dari kolom chat. Oke. Dari Niko Ridwan. Suhu, gimana caranya menghindari sampah batin dari orang lain kepada kita? Ya jadilah pemulung unggul. Jadi harus didaur ulang. Ada kok tempat daur ulang sampah, bener kan? Nah, orang lain lempar sampah ke orang. Orang nyampah ke kita juga udah biasa. Jadi memang manusia itu kan makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Harus saling nyampah, betul nggak? Ada yang nyampah, ada yang nyapu, ada yang mengutin, ada yang memproses, ada yang bakar sampah, ada yang ngolah sampah, ada yang daur ulang sampah, ada yang bikin jadi briket, ada yang bikin jadi banyak deh. Jadi artinya sampah tidak harus selalu negatif, sampah tidak harus jelek. Orang nyampah sama kita, kenapa? Karena dia nggak punya tong sampah, kasihan kan? Dan kita adalah tong sampahnya orang. Ya bagus, tampung aja. Tapi harus bolong. Jangan semua ditampung, akhirnya kita sesek sendiri, kesal sendiri, jengkel sendiri, akhirnya sopulio sendiri. Nah, berarti kita belum bijaksana. Nah, kalau banyak orang nyampah sama kita, ya kita harus melatih dan menyaring bijaksana. Sampah yang bermanfaat, sampah yang tidak bermanfaat. Sampah yang tidak bermanfaat, kalau misalnya kayak buah atau apa segala macam, bisa jadi ekoenzim, bisa jadi pupuk, bisa jadi humus. Terus kalau yang plastik-plastik bisa didaur ulang. Kalau yang sampah-sampah yang macam, apalagi kalau sampahnya dia nyampah handphone, nyampah komputer, nyampahin perhiasan, cincin, waduh keren tuh ya. Tapi nggak ada tuh. Sampai mati pun katanya dipertahankan. Itu bukan sampah katanya. Ya kan? Nah, nggak ada orang nyampah duit kan ya? Nih, sampah nih, ambil duit sebanyak-banyaknya. Nggak ada. Iya, jadi ya nggak ada masalah. Hidup kita ini pasti selalu beragam. Hidup kita selalu penuh dengan suka duka. Hidup kita selalu ada warna. Jadi dengan adanya orang nyampah sama kita, yang penting kita jangan bermain-main sama sampah. Kita cukup menolak, cukup menghindar, cukup menerima, dan kalau memang kita mau terima, harus konsekuensinya ya buang sampah di tempatnya atau daur ulang gitu. Jadi nggak ada masalah orang mau nyampah. Bagus. Karena kadang-kadang kayak di Amerika, mereka kalau nyampah itu barang-barang yang berharga, barang-barang yang masih bagus, bukan kayak kita, udah rusak baru disampahin. Jadi banyak banget pemulung di Amerika itu boleh ambil di garasi, yang di depan garasi itu mereka taruh barang apa yang mereka nggak mau, ditaruh di depan rumah. Dan mereka nampungin yang masih bisa bagus. Dibenerin lagi, servis lagi, dijual lagi, dan makan dapat duit. Nah, itu dari sampah bisa diolah, bisa jadi hasil. Nih. Oke, jadi nggak usah pusing sama orang yang suka nyampah. Berarti kasihan, dia nggak punya tong sampah. Ya bantuin lah buat buang-buang sampah, asalkan kita jangan tercemar. Kebanyakan kan orang nyampah kita kesel, kita gondok, kita sebel. Terus kita jadi ikut-ikutan main-main sampah, ikutan benci orang. Orang si A digosipin, wah si A ini benar-benar ikutan gosipin, padahal sesungguhnya nggak. Oke, ada lagi di kolom chat pertanyaan? Suhu, saya mau nanya. Boleh. Ya, tadi kata Suhu, kita tidak perlu membantu semua orang gitu. Bagaimana kalau misalnya pekerjaannya itu untuk membantu orang lain? Seperti kan saya kan kuliah dari jurusan psikologi. Jadi saya itu kan harus membantu orang lain untuk menyelesaikan masalahnya. Itu bagaimana ya, Suhu? Emang ada omongan saya tadi jangan bantu semua orang. Tadi saya kalau nggak salah dengar. Lihat konteks depannya harus didengarin ya kan. Ya, Bodhisattva punya tekad untuk menolong semua makhluk. Tapi apakah semua makhluk bisa dibantu semuanya? Apakah semua makhluk bisa terbantu semuanya? Ya enggak. Kembali. Kita bisa punya tekad untuk menolong siapapun dan itu kewajiban. Kewajiban bodhisattva seperti itu. Tapi ada orang-orang, ada makhluk yang kalau dibantu malah dia jadi malas. Ada orang-orang yang dibantu malah tidak membangun dia dan tidak mendidik dia. Ada orang-orang yang memang tugasnya cuma begini nada. Ada orang yang nggak usah dibantu dia malah menjadi kuat. Jadi kebijaksanaan ini perlu di sini. Nah, kalau psikolog,
Apa semua orang stres datang sama kamu ladenin semua? Coba misalnya. Kan kewajiban kamu nolong mereka. Buktinya sampai sekarang psikolog kayak psikiater itu nggak ada yang bisa membebaskan orang dari rumah sakit jiwa. Mereka cuma membimbing, betul kan? Nah, Betul. yang bisa keluar itu adalah merekanya sendiri mau berubah, merekanya sendiri mau berobat, mereka sendiri mau percaya, mereka sendiri mau keluar, sehingga mereka bisa sehat, bisa keluar. Psikolog itu cuma mengarahkan, membimbing, bimbingan sebenarnya, lebih tepat membimbing untuk menemukan orang itu keluar dari solusinya. Tapi yang keluar siapa? Apa psikolognya yang keluarin mereka? Enggak. Yang keluar ada mereka sendiri mau keluar dari masalah. Mereka sendiri mau belajar, mereka sendiri mau menjadi sesuatu yang baik gitu. Tapi kalau yang udah gangguan jiwanya sudah parah, ya nggak bisa dibantu. Kenapa? Karena jiwa adalah hati dan pikiran. Pikirannya sudah tergoncang, traumanya sudah berat. Nah, tugas psikolog adalah mengarahkan yang belum berat, yang belum tercemar, yang belum sakit. Jadi banyak-banyaklah kaum psikolog ini talk show seperti ini. Jadi kamu yang harusnya jadi pembicara. Makanya saya maunya kalau di Zoom ini kan makin banyak ditonton orang nih. Makin banyak yang menyaksikan. Kita yang Buddhis kan banyak sarjana Buddhis Indonesia kan yang profesinya sebagai psikolog, psikiater, dokter, atau apapun banyak banget nih pekerjaannya kita ini semua. Ya sharing lah, jangan sanggah-sanggah melulu, jangan suhu-suhu terus, jangan bantai-bantai pandita terus. Sharing profesional, jadi profesional Buddhis. Jadi kalau bisa, ya kita berdayakan teman-teman kita sendiri, umat-umat kita sendiri untuk saling sharing sesuai dengan pekerjaannya, sehingga kita bisa lihat ternyata Buddhis itu bukan cuma motivator doang yang banyak, tetapi profesi orang yang profesinya luar biasa itu orang Buddhis juga banyak, dan mereka bisa sharing pada kita. Gitu kalau bisa, gitu ya. Nah, jadi kalau suhunya lagi bosan, bantai lagi yang ini terus bosan. Jadi kita harus memperdayakan semua komponen Buddhis itu untuk kasih panggung ke mereka. Dan kalau dulu saya masih suka Instagram Live, ajak siapapun yang bidangnya untuk sharing, untuk ngobrol. Jadi mereka ngobrol, banyakkan mereka ngobrol, malah saya banyak tanya-tanya. Kan biasanya kalau sekarang kan saya ditanya-tanya, kan. Nah, ternyata timbal baliknya juga lumayan banyak juga, lumayan bermanfaat, sehingga kita yang diwawancara gitu ya bisa punya panggung, bisa punya kesempatan sharing bareng sama biku atau sama suhu, sehingga mereka juga dapat manfaat dan bisa didengar oleh banyak orang. Jadi untuk sarjana-sarjana Buddhis atau ilmuwan-ilmuwan Buddhis atau pakar-pakar Buddhis, mari kita bikin acara biar seru, ya. Jangan saya terus yang ngomong, hanya. Oke. Oke, terima kasih Suhu. Oke, sudah ada 3 penanya. Oke, kita selesaikan acara Q&A ini. Untuk selanjutnya, kita bisa memberikan apresiasi kepada Suhu Nengshu karena sudah memberikan sharing Dharma pada hari ini. Kita berikan sertifikat ya. Untuk Ko Wilson, oh ya, oke. Terima kasih. Tapi saya belum kenal loh, kalian Mita yang mana nih? Kalian Mitanya boleh dijelasin nggak teman-teman biar sekalian juga ngerti. Silahkan Ko Wilson untuk menjelaskan. Oh, tadi lupa disebut. Sahabat juga permata hati ya. Kalian Mita, apa permata hati ya? Karena kalian kan udah kalian Mita, jadi saya nggak sebut lagi tuh sebagai sahabat. Ya, gimana? Ya, untuk penjelasannya, waktu dan tempatnya saya akan berikan kepada Saudara Cynthia untuk menjelaskan tentang organisasi kita ini. Terima kasih. Mau ada orang ya. Ya. Saudara Cynthia boleh mungkin ada kasih sedikit penjelasan tentang apa itu
Dhyana Metta ini? Apa visi misinya dan seperti apa? Tunggu ya. Visi misinya Pak video dong, nggak kelihatan. Oh, belum Sama dandan. Dede aja bisa nggak? Mintain. Boleh minta. Oh ya. Ini kalau bisa minta. visi misinya ini Suhu menjadi organisasi sarana muda-mudi Buddhis untuk saling menolong dan berbuat baik. Kalau misinya menyelenggarakan kegiatan sosial kreatif untuk generasi muda, memberikan ladang bagi para generasi muda untuk lebih mengenal Dhamma, mewujudkan generasi muda yang inovatif, berbudi luhur, dan kreatif. Iya, tapi dari ini baru 25 orang aja, ya berarti ini juga jaringannya bukan jaringan kalian Iya. semua. Jadi mungkin mesti benar-benar punya sahabatnya lebih banyak lagi ya. Nah, jaringannya mesti udah harus benar-benar bisa bekerja sama, kolaborasi, atau siapa, lebih banyak lagi yang kenal. Iya, Suhu. Iya, sehingga bisa dirasakan oleh semua muda-mudi. Karena muda-mudi makin lama makin berkurang nih kalau umat saya, umat Buddha lah, Ya. bahasanya bosen, katanya boring, terus tidak menarik, terus juga ya monoton, karena ngomongnya bijaksana mulu, nggak bijak sini, katanya gitu. Kalau di tetangga kan cantik-cantik, katanya ganteng-ganteng, keren-keren. Nah, jadi sehingga umat saya banyak yang akhirnya pindah ke lain hati. Padahal permatanya di sini. Jadi tugas kalian nih ke depan harus bisa rangkul lagi. Semua bikin acara yang seru, yang bawa kita Buddhis bukannya cuma yang monoton. Mana caranya Yes, dipikirkan. Ya, nah jadinya Yes, saya dukung acara ini dan terima kasih sudah diundang di sini. Juga semoga nanti kalian bisa, ini kan direkam ya, Iya, bisa Suhu. disebar lagi ke seluruh organisasi, teman-teman, muda-mudi, sehingga kita bisa nyatu. Semua dari Sabang sampai Merauke, muda-muda Buddhis bisa saling collab, saling kerjasama, Yes, dan saling menjaga kenalan. Dan saya juga kalau perhatikan di wihara atau di mana-mana ya, misalnya nih ngumpul nih, ini organisasi A, B, C. Mereka juga akhirnya ngobrolnya di A, B, C aja gitu. Nggak ada kayak zaman dulu saya gitu, kalau ngumpul pada kenalan, pada saling baur. Kalau sekarang nih kayaknya udah kurang nilai-nilai itu. Namanya mungkin organisasi misal KMB lah, keluarga besar, keluarga mahasiswa Buddhis saja, KMB. Entar nih KMB nih bilangnya kita nyatu gitu ya, tapi giliran acara makan bersama atau duduknya nggak pada berbaur. Duduknya ini KMB A, KMB C, KMB D, KMB yang lain. Nah, sehingga akhirnya udah bubar ya bubar masing-masing kelompok lagi. Jadi kalau bisa coba kalian baurin mereka semua. Kalau bikin acara jangan duduk bergerombol, tapi duduklah secara acak, random, kerjasama, sehingga mudah-mudahan itu semakin luas dan luas lagi. Ya harapan saya sih ke depan begitu ya. Oke, terima kasih Cynthia. Iya, Suhu. Terima kasih Suhu. Maaf, Suhu. Oke, Seni, ada lagi? Oke, Seni. selanjutnya suara saya terdengar? Dengar dong. Oke. Sriwijaya gimana? Kamu masih kuliah apa udah lulus? Masih semester 3, Suhu. Oh iya. Salam buat teman-teman semua di sana ya, belajar yang rajin. Iya Suhu, terima kasih Suhu. Enak kan kalau mainnya ke mall depan, ayo. Iya Suhu, beneran. Iya. Okay. Ya, sebelum menutup acara hari ini, pada Suhu boleh minta blessing-nya untuk kita semua yang berada di Zoom ini. Ya, baiklah kita fokuskan pikiran kita selain untuk diri sendiri ya, ini untuk alam semesta, juga pada alam kita doakan semoga bumi pertiwi ini juga semakin tenang, tidak banyak terjadi bencana ya. Dan keyakinan kepada Buddha, para bodhisattva, para makhluk suci dimanapun berada, dengan kekuatan daripada semua makhluk yang memiliki jalan-jalan dan memiliki bibit kebodian,
Semoga para dewata selalu menjaga bahwa bumi kami yang saat sekarang memang sudah rapuh dan sangat tua. Semoga diberikan kedamaian, ketenangan, semoga tidak lagi banyak beriak dan bergerak sehingga menyebabkan bencana alam yang terlalu banyak. Kami sadar semua adalah kesalahan daripada kami sebagai insan manusia yang tidak menjaga bumi ini dengan sebaik-baiknya. Semoga dengan kekuatan ini, semoga kita bisa menjaga alam dan semoga alam juga bisa menjadi lebih baik lagi, lebih sabar lagi, lebih tenang lagi. Semoga kita semua sehat selalu, terjauhi dari mara bahaya, bencana, penyakit, dan apapun juga yang merintangi kita. Semoga hidup kita semakin berharga bagi diri kita dan bagi yang lainnya. Semoga berkah daripada Santri Ratna selalu memberikan kita semua kedamaian, ketentraman, dan kesejahteraan. Tadi om gate-gate para sam gate bodhisattva. Tadi om gate-gate para sam gate bodhisattva. Tadi om gate-gate para sam gate bodhisattva. Semoga semuanya berbahagia. Amin. Terima kasih Bante sudah memberikan blessing. Untuk selanjutnya kita akan foto bersama. Untuk teman-teman boleh. Oh ya, kita memberikan sertifikat dulu kepada Suhu karena sudah memberikan dharma yang luar biasa kepada kita semua. Terima kasih Suhu. Terima kasih. Nanti di-upload di YouTube, ada YouTube-nya atau gimana? Untuk YouTube belum ada, mungkin nanti bakal ada YouTube-nya. Masih rencana, Bante. Ya udah, masukin di-upload di punya saya juga nggak apa-apa. Ya. Oke, thank you. Thank you. Selanjutnya kita foto bersama dulu ya, Bante. Oke, boleh dibuka kameranya, saudara-saudara sedharma. Nah, ditunggu. Iya, ada orang Bekasi, ada orang Bandung. Yang lain, oke, saya pimpin ya untuk fotonya. 1, 2, 3. Satu kali lagi. Ada lagi. Silahkan yang ingin open kamera, dipersilahkan. Tunggu, oke. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Izin pamit dulu untuk hari ini. Mitofo. Selanjutnya kita akan membacakan parita penutup ya, teman-teman. Persilahkan, Koriki. Baiklah, teman-teman, saudara-saudari sedharma, setelah mendengarkan Dhammadesana dari Suhu, marilah kita membacakan Parita Etawata atau pelimpahan jasa. Andamayang etawata tiadi padidana karomase etawata ceang mehi sampadang punya sang padang sabe dewa numodantu sabah sampati sidia etawata ceang mehi sampadang punya sampadang sabe Buddha numodantu sabah sampati sidia etawata ceang mehi sampadang punya sang padam sabe sata anumodantu sabah sampati sidia idam wo natina hontu suki hontu natayo idam wo natina hontu sukita hontu natayo idam wo natina hontu sukita hontu natayo akasata jambu mata dewa naga mahidika
Punyantang anu moditua cirang rakantu sadati. Oh, berarti itu salah satu meski tadi Bapak menceritakan. Setelah itu, marilah kita membacakan Paritana Makarapata. Arahang sama sang Buddha Bagawa. Budang Bagawantang Abiwademi. Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami. Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Sangga Namami. Baik, terima kasih untuk teman-teman bisa menyalurkan dana paramita melalui rekening Kalyana Mita Meta dengan nama banknya BCA dengan nomor rekening 06507 00287 atau bisa di-scan di PPT ya. Boleh di-screenshot dulu. Oke, terima kasih. Untuk teman-teman yang ingin memberikan feedback kepada kami, Kalyana Mita Meta, silahkan klik pada link di bawah ini. Dan untuk teman-teman yang belum bisa klik di link di bawah ini, nanti akan dibagikan di kolom chat oleh Cynthia. Boleh mungkin dibantu untuk linknya, link feedbacknya di kolom chat. Udah dikirim di chatnya. Baik, terima kasih. Teman-teman yang udah dana paramita bisa chat ke saya ya untuk konfirmasi dananya. Nah, kebetulan nih teman-teman, kita ada Instagram-nya untuk Kalyana Mita Meta ini, dan TikTok-nya di Kalyana Mita Meta juga. Teman-teman jangan lupa kontak ini ya, untuk follow Instagram-nya dan follow di TikTok-nya. Dan kami juga membuka kegiatan-kegiatan, seperti misalkan teman-teman ada yang mau jadi MC, ada yang mau bantu-bantu di bidang digital seperti bikin poster, boleh banget nih kontak personnya, dihubungi di Cynthia di nomor ini 0822 1069 7848. Dan boleh juga di screenshot nanti untuk bisa dihubungi nanti. Oke, sekian sesi pada malam hari ini. Untuk waktu dan tempatnya, terima kasih perhatiannya sehingga bisa mengikuti acara ini sampai selesai. Mudah-mudahan semuanya. Terima kasih semuanya.